Pemirsa, viral seorang keluarga pasien mengamuk di ruang pelayanan bedah rumah sakit di kota Sungai Penuh, Jambi. Keributan terjadi lantaran keluarga merasa pasien ditelantarkan dan tidak dilayani dengan baik. Seorang mak mengamuk dan memarahi petugas medis di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Maijen H.A. Tholib, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi. Mak yang merupakan keluarga salah satu pasien ini menuding pihak rumah sakit tidak melakukan pelayanan dengan baik dan terkesan menunda-nunda tindakan operasi lantaran pasien mengalami pendarahan di jari tangan. Peristiwa berawal saat ibu pasien membawa anaknya yang terluka ke rumah sakit Minggu malam. Dokter jaga IGD pun menyarankan sang anak menjalani tindakan operasi. Namun hingga Senin siang tindakan operasi tak juga dilakukan. Saat ditanya pada perawat yang berjaga, keluarga malah diminta untuk membeli sejumlah obat dan kain kasa di apotek. Ibu harus beli obat dulu, oke. Apa yang mau dibeli? Ini ada suratnya, pergilah ngambil obat. Dia ini mempersulit kita, aku bilang. Disitulah kami timbul emosi. Anak saya sampai jam 12 tuh belum juga dioperasi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit atas peristiwa ini. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sedan mewah nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai melaju lawan arah dan menabrak beberapa motor di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga mobil tersebut tidak sabar di tengah kondisi lalu lintas yang sedang macet. Video amatir warga merekam sebuah mobil mewah jenis sedan diduga dengan sengaja menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Duren Bangka, Pancora, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa bermula saat sedan yang membawa 2 orang penumpang melaju dari arah Kemang menuju perempatan Duren 3. Kondisi lalu lintas yang macet membuat pengemudi sedan mengambil jalur berlawanan. Di saat yang bersamaan, sejumlah motor datang dari arah Duren 3 sehingga mobil kesulitan bergerak. Namun bukannya meminta maaf, pengemudi sedan justru mencoba melarikan diri dan menabrak beberapa sepeda motor di depannya. Sejumlah pengemudi motor coba mengejar mobil yang akhirnya terhenti karena lampu merah. Masih tahu tuh tukang galon mundur-mundur, sekarang pakai logika aja mas, masa mundur ada 7 motor atau 8 motor di belakangnya mobil, masa suruh mundur? Yang pakai logikanya harusnya mobil itu mundur sedikit aja, karena ini mobil yang di sini udah jalan, dia baru bisa, ini dia berantem terus. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Pomdam 1 Bukit Barisan mengamankan 45 prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat penyerangan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara hingga menyebabkan seorang warga tewas. Kini ke-45 prajurit tersebut menjalani pemeriksaan secara intensif. Sebanyak 45 prajurit TNI dari Batalion Artileri Medan Yon Arm 2 Kilap Sumangan telah diamankan usai terlibat penyerangan brutal terhadap warga di Desa Selamat Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka diamankan Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Kini puluhan prajurit tersebut menjalani pemeriksaan terkait keterlibatannya. Sementara motif pasti di balik penyerangan masih dilakukan pendalaman. Puspom TNI berjanji akan transparan ke masyarakat dalam penanganan kasus penyerangan 8 November lalu yang menyebabkan satu warga bernama Raden Barus 61 tahun tewas serta warga lainnya terluka. Perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan. Diduga akibat kebocoran tabung gas 4 kios yang dijadikan sebagai tempat usaha warung makan di kawasan Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Rabu dini hari.
Api cepat melalap 4 kios warung makan di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api pertama kali muncul dari kebocoran tabung gas salah satu warung saat pemilik tengah memasak untuk berjualan. Pemilik kios lainnya yang panik melihat api membesar dengan cepat mengeluarkan barang-barangnya agar tidak ikut terbakar. Sementara petugas damkar Jakarta Utara berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas dengan menurunkan 8 unit mobil dan juga puluhan petugas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan juga korban luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang digulung polisi. Para pelaku mengiming-imingi 6 korban bekerja di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan. Polisi menangkap 3 orang pelaku perdagangan orang atau human trafficking dari apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. 3 pelaku terdiri dari 1 wanita dan 2 pria, DR, DC, dan AG. Ketiganya berbagi peran saat menjalankan aksi, mulai dari DR melakukan perekrutan, DC yang mengurus keperluan korban, hingga AG yang bertugas mencari tempat penampungan. Hasil pemeriksaan sementara, ada 6 orang korban yang semuanya diiming-imingi bisa bekerja cepat di negara Kurdistan sebagai pekerja rumah tangga dengan gaji yang fantastis. DR diketahui merupakan WNI yang telah bekerja di Erbil Kurdistan selama 3 tahun dan setahun belakangan bekerja di agen Muhammad berdomisili di Erbil Kurdistan. Adapun rute penerbangan yang dipilih yaitu Bandara Soekarno-Hatta menuju Turki, ya, karena bebas visa. Atas perbuatan ketiga pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Pekerja Migran serta Undang-Undang TPPO dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Di Jakarta, Hermisa Jembati melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, pelaku melarikan diri saat mengetahui polisi datang. Pelaku judi sabung ayam ini tak menghiraukan tembakan peringatan polisi. Mereka mencoba melarikan diri meski lokasi sabung ayam sudah dikepung polisi. Polisi menangkap satu persatu pelaku yang berusaha melarikan diri. Polisi juga mengamankan 6 ekor ayam jago, 7 unit telepon genggam, dan uang tunai senilai Rp600.000. Penggerebekan judi sabung ayam bermula dari laporan masyarakat. Mereka terganggu sejak lokasi kandang kambing yang berubah menjadi judi sabung ayam sejak 1 bulan terakhir. Betul, di lokasi itu ada 2 sambung ayam, yaitu tempatnya sangat tertutup dan rapi. Alhamdulillah berkat bantuan warga masyarakat yang lapor kepada kami dan ditindaklanjuti, alhamdulillah para pelaku sambung ayam kami dapat diamankan. Hingga kini, pelaku judi sabung ayam masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciwidey. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp25 juta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, Ayus melapor. Pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai kasus guru honorer Supriyani. Ya, kedua pejabat tersebut masih menjalani pemeriksaan Propam Polri terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot dari jabatannya imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di PN Adolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Ibda Amiruddin juga ikut dicopot dan diperiksa Propam Polda Sultra. Saat ini Ibda Muhammad Idris menjadi Pama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara jabatan Kapolsek diisi Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasiskum Polres Konawe Selatan. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan bahwa memang ada pergantian. Ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Tidak. Kalau masalah itu bagusnya langsung diselesaikan. Tapi Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang sebesar Rp50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya. Sementara itu dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kajari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan.
Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtar Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dari anggota DPRD Provinsi Banten ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Pelaku bersama teman-temannya menganiaya petugas keamanan hingga mengalami luka serius. Keributan ini terjadi di lahan sengketa di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Bermula saat anak anggota DPRD Provinsi Banten akan membangun pasar berbekas surat hak milik yang dipegangnya. Namun dihalangi petugas keamanan karena tanah tersebut milik Neneng Aisyah sesuai bukti AJB tahun 1994. Tak terima dihalangi, mereka menganiaya petugas keamanan. Polisi menangkap anak anggota DPRD Provinsi Banten dan 4 orang temannya yang diduga menganiaya petugas keamanan Edi Mulyadi yang menjaga lahan milik Neneng Aisyah seluas 500 meter persegi. Sementara korban penganiayaan masih menjalani perawatan. Sengketa tanah yang mana ini adalah kegiatan mafia tanah. Jadi satu bidang tanah yang sama, tadi ada 2 alas hak kepemilikan. Yang satu memiliki SHM di tahun 2010, yang satu memiliki AJB tahun 95 dan tidak pernah diperjualbelikan. Kemudian pada saat hari H akan kejadian ini, dari pihak yang memiliki SHM akan membangun pondasi pagar, tapi dilarang oleh security karena security bosnya memiliki AJB atas tanah tersebut juga. Polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penganiayaan tersebut. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi melaporkan. Pemirsa, 3 pemilik kosmetik skincare yang mengandung bahan kimia berbahaya ditetapkan sebagai tersangka di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya polisi menyita ratusan produk kosmetik ilegal dari 3 tempat yang berbeda. Polisi dan BPOM Makassar menyita ratusan kosmetik dari 6 produk yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya. 6 jenis produk diamankan di 3 tempat, 1 diantaranya memiliki 2 jenis skincare yang positif merkuri. Setelah melakukan uji laboratorium dan memeriksa sejumlah saksi serta keterangan ahli, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menetapkan 3 pemilik kosmetik ini sebagai tersangka. Karena tergantung lokus deliktinya ya. Lokus delikti yang mana skincare yang kita datangi itu yang positif. Seperti itu aja. Kemarin ada 6. Ada 6 tapi 3 tempat aja yang. Itu 3 tempat di mana saja? 3 tempat, kemudian ada 1 tempat itu yang ada yang 2 jenis positifnya seperti itu. Bila terbukti bersalah, para tersangka akan dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisi pun menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan bijak dalam memilih produk kecantikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kepala desa di Jombang, Jawa Timur menggadaikan ambulans siaga desa karena terlilit hutang. Ya, tidak hanya ambulans siaga, motor milik perangkat desa juga digadaikan untuk membayar hutang. Sudah 1 bulan, ambulans siaga desa milik Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terparkir di rumah warga. Bukan karena disiagakan untuk melayani warga yang sakit, tapi ambulans siaga ini digadaikan kepala desa. Ambulans siaga ini digadaikan kepala desa Kampung Baru, Gardika Apri Susanto, kepada Suis Hadi, kepala dusun Kepuh. Ambulans ini digadaikan karena kepala desa berhutang kepada warganya 10 juta rupiah. Semula, Kades Kampung Baru menggadaikan motor milik istrinya, tapi motor tersebut diambil paksa oleh istri Kades. Nah, terus varionya itu diambil Bu Lurah, otomatis kan yang punya uang itu minta barang lagi, terus rumah barang-barangnya Lurah kan nggak ada sudah. Paling ya terpaksa siaga itu dibawa, ngoten ceritanya. Nilainya sampai berapa itu, Pak? Kemungkinan 10 atau 20 sampai 20 lah. Tidak hanya ambulans siaga, sebelumnya Kades Kampung Baru menggadaikan sepeda motor milik perangkat desa lainnya.
Hingga kini, Kepala Desa Kampung Baru belum berhasil dimintai keterangan karena tidak berada di kantornya sejak beberapa bulan terakhir. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Ada yang unik antisipasi siswa nyontek saat ulangan. Wali kelas 6 sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Surabaya meminta siswa memakai topeng saat mengerjakan ulangan harian matematika. Ya, meski dirasa cukup sulit, namun siswa bisa lebih fokus dan terhibur ketika melihat temannya memakai berbagai macam topeng. Ada yang unik saat siswa kelas 6 mengerjakan ulangan harian matematika di Sekolah Dasar Negeri Sememi 1 Surabaya. Seluruh siswa menggunakan berbagai macam topeng, mulai dari superhero hingga banongan yang biasa digunakan saat pementasan Reok Ponorogo. Para siswa terlihat lucu dan menggemaskan hingga bisa mengendurkan syaraf ketegangan saat mengerjakan ulangan harian matematika. Apalagi para siswa juga kesulitan untuk melihat teman satu bangku atau mencontek pekerjaan temannya, sehingga siswa lebih fokus dengan dirinya sendiri. Ide unik dan lucu ini membuat anak-anak merasa senang, meski pelajaran yang mereka kerjakan adalah mata pelajaran yang menjadi momok siswa, yaitu matematika. Sulit. Sulit kenapa? Karena matanya nggak bisa lihat kanan sama kiri. Karena bagus dan lucu. Itu tidak waktu mengerjakan pakai topeng? Sulit. Senang nggak? Senang. Ternyata anak-anaknya responnya senang, katanya menyenangkan, ulangannya nggak tegang-tegang sekali karena lihat kanannya, lihat apalagi ada topeng huluk, lihat temennya ada huluk, ada barongannya juga gitu. Itu kayak inovatif baru aja gitu. Jadi cuma 10 menit nggak sampai 1 jam gitu lah. Meski memakai topeng, para siswa lebih percaya diri dan tidak ada yang keberatan dengan memakai topeng saat ulangan matematika. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Pemirsa, di hari yang sama, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Rapat digelar di gedung BNPB dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sejumlah hal dibahas dalam rapat ini, diantaranya kondisi terkini di lokasi bencana, aspek kesehatan dan obat-obatan, persiapan jalur logistik, kesiapan lokasi untuk bantuan rumah, hingga kondisi pengungsi. Rencananya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan meninjau langsung kondisi di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewatobi. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi. 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Selain rapat, Wapres Gibran juga melihat langsung ruang komando BNPB. Ditemani oleh Ketua BNPB, Wapres Gibran mendengarkan perkembangan terkini status Gunung Lewatobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Stefan Patinama melaporkan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ingin aturan terkait kendaraan overdimension overload atau odol ditegakkan menyusul seringnya terjadi kecelakaan. Selain rawan kecelakaan, kendaraan odol juga kerap merusak infrastruktur jalan. Buntut kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat ditindaklanjuti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut AHY, kendaraan yang melebihi dimensi dan kapasitas atau odol kerap kali meningkatkan resiko kecelakaan, merusak infrastruktur jalan dan mengganggu arus lalu lintas. AHY mengaku telah memberikan arahan kepada Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk tegas dalam aturan odol. AHY juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk tidak memodifikasi dimensi, mesin, serta kemampuan daya angkut kendaraan dengan alasan efisiensi. Ingin efisien, ingin murah, tapi mengorbankan keselamatan.
udah pasti tidak nyaman, tapi keselamatan lebih tinggi lagi nilainya kalau sudah ada korban ya. Jadi kita ingin tegakkan itu sehingga enforcement-nya tidak hanya disempurnakan regulasinya, tetapi juga setelah itu diterapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Menko Infrastruktur udah sedang mencari cara bagaimana menertibkan itu. Pertimbangannya adalah faktor keselamatan dan keamanan. Kita akan segera mulai untuk segera dibuat dan dilalui dengan sosialisasi. Pemirsa, tim basket Integrasi 3 TV menjadi juara MNC Sport Competition 2024 dan rangka memperingati ulang tahun ke-35 MNC Group. Tim gabungan RCTI, MNC TV, GTV tersebut berhasil menyisihkan tim basket iNews dengan skor tipis. Tim basket Integrasi 3 TV, RCTI, MNC TV, GTV berhasil menjadi juara setelah berhasil mengalahkan tim iNews dengan skor tipis 29-22. Basket menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam MNC Sports Competition 2024. Sementara, dalam perebutan juara ketiga, tim basket MNC Bank berhasil mengalahkan tim basket dari MNC University dengan skor cukup meyakinkan, yakni 39-17. Semuanya pemenang. Karena saya, Pak Syafril, Mbak Ria datang ke sini, ini menunjukkan dukungan daripada BOD terhadap seluruh kegiatan daripada olahraga HUT ke-35 daripada MNC Group ini. Jadi kita happy sekali, sangat kompetitif, tapi di samping itu walaupun mereka bersaing, mereka akrab sekali. Senang banget karena tahun lalu juga kita naik podium dan kebetulan ini RCTI tahun ke-5 kalau nggak salah berturut-turut di basketnya. Jadi ya ini pun juga timnya pun gabungan ya, dan kita latihan juga mendadak tapi bisa mendapat hasil yang puas sih. Pada pertandingan olahraga tenis meja, PT Global Jasa Sejahtera atau PT GJS sukses menyabet gelar juara 1 di ajang MNC Sports Competition 2024. PT GJS berhasil menumbangkan iNews Media Group pada partai puncak melalui persaingan sengit. Oh, luar biasa sekali. Saya kaget tadi lihat mereka mainnya saja jago ini ya. Ya kita bagus lah, kita akan berkembang terus, motivasi mereka terus biar mereka bisa berprestasi terus ya. Final pertandingan tenis meja ini sangat luar biasa. Angkanya ketat banget. Kita harus sportif untuk permainan ini. Mengusung tema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama. Kegiatan MNC Sports Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group. Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan di berbagai unit bisnis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Pilkada 2024. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menerima dukungan dari warga saat melakukan belusukan ke Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono berkomitmen akan membenahi pendataan warga miskin saat belusukan ke Cilandak, Jakarta Selatan. Membenahi lingkungan kumuh Jakarta menjadi ruang terbuka hijau merupakan salah satu program yang akan diusung pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Pasangan nomor urut 1 ini juga berjanji menciptakan 1 juta lapangan kerja bagi pemuda Jakarta dan mendukung pengembangan pelaku UMKM serta program 1 RW 1 miliar demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Hal ini terungkap saat Ridwan Kamil belusukan ke Ciracas, Jakarta Timur bersama komunitas relawan sarana informasi Ahmad Azran Peduli. Ya, nanti ada konsepnya mengatasi kekumuhan tidak harus selalu menggusur ya. Bisa kita tata ulang, warga tetap tinggal di tempat yang semula. Sementara itu saat belusukan ke Cilandak, Jakarta Selatan, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono merespon keluhan masyarakat tidak mampu yang belum tersentuh bantuan. Mantan Menteri Pertanian ini berkomitmen untuk memperbaiki serta memaksimalkan peran RT RW melalui dana pengembangan RT RW 1 miliar rupiah yang salah satunya dapat digunakan untuk pendataan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Jakarta. Ini masih suka ada keluhan-keluhan seperti itu di lapangan.
Makanya nanti peran RT RW ini akan benar-benar kita tingkatkan dalam konteks pendataan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jika terpilih, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono akan menjadikan Jakarta sebagai Jakarta baru, Jakarta maju dengan menuntaskan permasalahan transportasi, pengangguran hingga pemenahan lingkungan kumuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri aktivasi posko pemenangan dan kick-off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mas Pram berharap para relawan Jaga TPS bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan. Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, melanjutkan kampanyenya dengan menghadiri acara yang diinisiasi sejumlah organ relawan Pramono Rano bertajuk Aktivasi dan Kick-Off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kehadiran Mas Pram yang merupakan pasangan dari calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno ini mendapat sambutan antusias para relawan. Dukungan yang terus berdatangan dari berbagai komunitas ini menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano. Dia berharap para relawan bisa menjaga ribuan tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Jakarta agar kecurangan tidak terjadi di tingkat TPS. Jadi dari hari ke hari makin menunjukkan soliditas dukungan kepada pasangan nomor 3, Mas Pram dan Bang Dul yang datang dari komunitas Mas Anies dan juga Pak Ahok. Salah satunya hari ini, Bang Laude Basir ini adalah benar-benar Mas Anies banget sebelumnya, sekarang menjadi Pram banget gitu. Pramono Anung pun menyampaikan pesan bahwa politik dalam kampanyenya adalah politik yang gembira. Maka dari itu jangan ada kecurangan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi politik. Dari Jakarta, Stephen Patinama Laksana melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi ini. Kayaknya seru ya Kevin, untuk makan anggur langsung dari pohonnya. Kamu pernah nggak? Aku kebetulan belum pernah sih, Angel. Tapi pemirsa, ada informasi ini di kota Blitar, wisatawan disuguhkan sembari memetik buah anggur dari pohonnya dan ramai didatangi para pengunjung. Bertempat di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur, pengunjung bisa menikmati sensasi memetik dan memanen buah anggur secara langsung. Di tengah udara segar dan rimbunnya pohon anggur, pengunjung bisa mencicipi langsung segarnya buah anggur dari pohon. Utari, pengelola kebun belajar, membudidayakan anggur secara otodidak, berawal dari menanam di lahan sempit. Saat ini, sedikitnya ada 100 pohon yang sudah menghasilkan anggur. Terdapat belasan jenis buah anggur yang dibudidayakan. Di antaranya, anggur Jupiter, anggur transfigurasi, dan juga anggur jenis Ninau. Kok hasilnya kelihatannya bagus, terus nambah lahan sedikit-sedikit sampai ini agak luas ini. Matangnya kan tidak serempak ya, jadi ada yang matang, ada yang belum. Panennya nggak bisa bareng semua. Macam-macamnya anggur banyak, terus ya rasanya enak, manis, lebih fresh. Terus apa ya, kita bisa milih anggur langsung ya. Di Taman Agrowisata Anggur ini, pengunjung juga bisa mendapat edukasi tentang ragam varian dan budidaya buah anggur. Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang buah anggur, setiap kilogramnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.